Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti program Suara Gembala bersama Pendeta Cheng Kim Guan dari GBT Bukit Moria. Selamat mendengarkan. Shalom Ibu Bapak Sobat Maestro dimanapun berada, dan juga sidang jemaat Tuhan yang dikasihi. Kembali melalui program Suara Gembala, saya Pendeta Cheng Kim Guan mengunjungi dan sekaligus menyapa untuk kita semua dapat sama-sama masuk di dalam perenungan firman Tuhan yang akan kita awali terlebih dahulu dengan doa. Mari kita masuk di dalam doa. Kembali kami menghadap tahta anugerah-Mu ya Bapa. Kami mengucap syukur untuk bukti kasih setia Tuhan yang sungguh ajaib dan nyata limpah di dalam kehidupan kami. Jika kami ada sebagaimana kami ada saat ini, semua terjadi karena bukti kasih setia Tuhan. Dan secara khusus saat ini pun kami membuka hati, mempersiapkan diri untuk bersekutu dengan kebenaran firman-Mu yang sungguh sangat kami rindukan. Sebab itu hamba berdoa, turunlah kiranya urapan Roh Kudus mengurapi seluruh sidang jemaat, seluruh sobat maestro dimanapun berada, dan terlebih Tuhan mengurapi hamba-Mu yang tanah liat ini, agar betul-betul firman-Mu menjadi hidup, firman-Mu menguasai dan memberikan peneguhan di dalam iman percaya kami. Berbicaralah dan berkati kami dengan firman-Mu, sebab kami sungguh rindu dan haus akan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba panjatkan peralaskan segala doa ini. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Ibu Bapak Sobat Maestro terkasih, pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama merenungkan satu topik yang berjudul kuasa dalam pujian kepada Allah. Nah, hal pujian kepada Allah ini sangat penting agar bisa menghasilkan kuasa, bisa menghasilkan pengaruh yang luar biasa. Kita mesti memahami siapa yang memuji dan siapa yang dipuji. Ini hal yang penting, sehingga kita dapat mengerti kuasa dan kekuatan puji-pujian yang sungguh luar biasa. Kita akan lihat satu peristiwa yang dialami oleh hamba-hamba Allah, Rasul Paulus dan juga Silas. Kita lihat di dalam Kisah Para Rasul 16 ayat yang ke-25. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Kita tahu Paulus dan Silas adalah hamba Tuhan. Mereka adalah rasul-rasul Allah. Mereka adalah orang percaya. Dan kita akan melihat apa yang mereka lakukan saat mereka dalam penderitaan, saat mereka di penjara. Dikatakan, tetapi kira-kira tengah malam. Tengah malam biasanya orang tertidur. Waktunya orang beristirahat. Tetapi hamba-hamba Allah ini tidak istirahat, melainkan mereka sepakat, sehati sepikir berdoa. Paulus dan Silas berdoa. Puji syukur kepada Tuhan. Ini yang mereka lakukan di tengah penderitaan yang mereka alami. Mereka memuji Tuhan karena mereka mengenal Tuhannya itu sendiri. Seseorang bisa memuji Tuhan dengan baik, dengan benar, jika orang itu betul-betul mengenal siapa Tuhan. Untuk betul-betul mengenal Tuhannya secara tepat, dia harus betul-betul menyadari siapa dirinya. Ya, ini penting sekali, Ibu Bapak Saudara terkasih. Pujian mendatangkan kuasa kalau siapa yang memuji dan siapa yang dipuji
Ini sinkron, ini ada hubungan, ini ada relasi berdasarkan pengalaman. Kalau kita tidak mengenal seseorang secara benar, pujian-pujian yang kita lontarkan tentang orang itu adalah pujian-pujian yang hanya mulut bibir belaka. Karena sesungguhnya kita tidak mengenal, apalagi mengagumi. Lain halnya, kalau kita mengenal pribadi itu dan kita mengagumi orang itu, wah, kita betul-betul akan sangat antusias, sangat semangat di dalam memuji. Nah, Paulus dan Silas ini adalah hamba Allah. Ini adalah orang-orang percaya. Dalam penderitaan mereka lakukan, mereka memanjatkan doa yang sepakat. Tidak hanya berdoa, mereka juga memuji Allah, mengenal Allah, mengagumi Allah, menghormati Allah. Dari sebab itu, keluarlah puji-pujian. Dampak daripada Paulus dan Silas berdoa dan memuji Allah. Dampaknya apa? Dikatakan di sini, orang-orang hukuman lainnya mendengarkan mereka. Wah, luar biasa. Paulus dan Silas merupakan narapidana baru di dalam penjara Filipi saat itu. Sudah banyak narapidana orang-orang hukuman lainnya yang dipenjara. Mereka satu pun tidak ada yang komplain. Walaupun mereka memuji Allah pada tengah malam, mereka tidak ada yang komplain. Aneh ya, kenapa ya? Ini merupakan bagian daripada kuasa puji-pujian yang mereka panjatkan. Ketika mereka memuji Tuhan, para hukuman narapidana lain turut dapat merasakan hadirat Allah, turut dapat merasakan lawatan Allah. Dari sebab itu kedua rasul ini mereka memuji-muji Allah dengan penuh antusias. Kalau kita lihat di dalam ayat sebelumnya, di dalam Kisah Para Rasul 16 ayat 23 dan 24 dikatakan, setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. 24. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasung yang kuat. Itu yang mereka sedang alami. Mereka didera, mereka dicambuk. Setelah beberapa kali didera, mereka dilemparkan, dimasukkan ke dalam penjara. Dan perlakuan mereka di dalam penjara diperlakukan sebagai tahanan yang paling membahayakan. Sebab itu dikatakan ditaruh di tengah penjara. Dan juga mereka dipasung dengan pasung yang sangat kuat. Ini tanda bahwa mereka dianggap sebagai penjahat yang begitu luar biasa. Karena memang orang yang memanjarakan mereka itu mengadu bahwa Paulus dan Silas ini mengacaukan kota. Ya, itu yang sedang mereka alami. Ibu bapak terkasih, mereka mengalami penderitaan yang amat sangat. Bukan kesalahan yang mereka buat, kesalahan yang merugikan, tetapi sebetulnya Paulus dan Silas itu membebaskan orang yang dikuasai, seorang wanita yang dikuasai oleh roh tenung, roh kuasa kegelapan menguasai seorang wanita. Dan Paulus membebaskan orang ini dari kuasa cengkram roh petenungan itu, roh tenung itu. Yang Paulus lakukan adalah satu perbuatan baik, membebaskan orang dari kuasa roh kegelapan. Tapi akibatnya apa? Mereka didera. Akibatnya mereka dipenjara. Akibatnya mereka diperlakukan dengan demikian sangat menyulitkan dan mendatangkan penderitaan. Tetapi kita tahu, mereka tidak mengeluh. Mereka tidak menyesali diri. Tetapi apa yang mereka lakukan? Mereka sepakat berdoa kepada Allah. Di dalam doanya, mereka juga memuji-muji Allah. Tanda mereka kagum kepada Allah. Sering ya,
kita hadir di dalam pujian dan penyembahan. Mari kita puji, mari kita sembah. Wah, semarak kita memuji menyembah. Tetapi ada kalanya kita juga tidak bisa memuji menyembah Allah. Kenapa? Sebelum kita mengenal siapa Allah, bagaimana kita dapat memuji menyembah Allah dengan benar? Tidak mungkin. Kita harus terlebih dahulu mengenal Allah. Kita harus terlebih dahulu memiliki relasi yang intim dengan Allah. Baru kita dapat memuji kebesarannya, memuji kekudusannya. Paulus dan Silas, mereka tidak menyesali diri, sekalipun mereka dipenjara, sekalipun mereka menderita. Karena apa? Mereka memiliki pengharapan dan tetap bersuka cita. Mereka tetap berpengharap, sekalipun ditempatkan sebagai seorang tawanan. Tapi mereka tetap memiliki sukacita. Tubuh mereka, jasmani mereka menderita, tetapi roh dan jiwa mereka semangat dan menyala-nyala untuk memuji-muji Allah, untuk bersukacita di hadapan Allah. Karena mereka mengakui dan mengenal kekudusan Allah. Mereka mengakui dan menikmati hadirat Allah. Sehingga tidak heran puji-pujian yang mereka naikkan itu mendatangkan damai sejahtera bagi tahanan-tahanan yang lain, bagi narapidana yang lain. Puji syukur kepada Tuhan. Kita akan lihat ya, melalui puji-pujian kepada Allah, mujizat dinyatakan, kuasa Allah dinyatakan, mujizat terjadi. Di dalam Kisah Para Rasul 16 ayatnya yang ke-26 dikatakan, akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Ini yang terjadi. Puji-pujian kepada Allah mendatangkan mujizat. Dikatakan di sini terjadi gempa bumi yang hebat. Kita mendengar ya, kalau gempa bumi yang hebat itu apa yang terjadi? Yang dekat dengan kita, belum lama ini, Cianjur di Jawa Barat terjadi gempa bumi. Ya, heboh. Lalu di negara lain lebih dahsyat lagi, di Turki terjadi gempa bumi yang menghancurkan, yang begitu mengerikan. Itu gempa bumi yang hebat. Tetapi kalau di dalam penjara Filipi dikatakan gempa bumi yang hebat itu, apa yang terjadi? Sendi-sendi penjara itu goyah. Dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka. Ini gempa bumi yang menjadi mujizat. Ya, gak ada gempa bumi seperti ini. Ini rupanya cuma sekali dalam sejarah dan tidak akan pernah terulang lagi gempa bumi model demikian. Pintu-pintu penjara terbuka, bukan tembok runtuh, bukan plafon penjara rubuh, tetapi pintu-pintu penjara terbuka. Semua belenggu terbuka. Ini tanda apa? Tanda kebebasan, tanda kelepasan, tanda kemerdekaan oleh kuasa puji-pujian kepada Allah. Puji syukur kepada Tuhan. Ya, Ibu Bapak Sobat terkasih, ketika semua belenggu terlepas, apa yang terjadi? Apakah para penjahat itu, para tawanan itu, para narapidana itu kabur keluar semua? Kita akan lihat di dalam Kisah Para Rasul 16 ayat 27. Ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia menghunus pedangnya hendak membunuh diri karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Kepala penjara punya perkiraan. Kalau pintu-pintu terbuka, belenggu terlepas, apa yang terjadi? Harusnya para tawanan ini kabur. Tawan ini semua melarikan diri. Karena pintu sudah terbuka. Kesempatan sudah terbuka. Tetapi anehnya, tidak ada satupun daripada narapidana ini yang melarikan diri.
Mengapa bisa terjadi demikian? Karena mereka dapat merasakan hadirat Allah melalui kuasa puji-pujian yang dipanjatkan dengan hati yang sepakat dan hati yang mengagungkan Allah. Puji-pujian Paulus dan Silas mendatangkan ketenangan, mendatangkan damai sejahtera, sehingga narapidana yang mendengar puji-pujian itu, mereka sama sekali tidak tertarik untuk melarikan diri dan menjauh dari hadirat Allah. Belenggu terbuka, pintu penjara sudah terbuka. Kenapa mereka tidak melarikan diri? Karena mereka dapat menikmati hadirat Allah. Mari, Ibu Bapak Sobat Maestro, saatnya kita kembali diizinkan untuk bisa beribadah ke rumah Tuhan, berbondong-bondong ke rumah Tuhan. Mari kita berkomunitas, mari kita puji-puji Tuhan di baitnya yang kudus dengan sorak-sorak. Jangan kita terlena dengan ilmu teknologi, lalu orang lebih baik, kita lebih baik online sajalah, toh sudah ibadah. Ibu Bapak Sobat terkasih, penjara Roma, para narapidana, mereka dapat merasakan puji-pujian dan kuasa puji-pujian yang mendatangkan damai sejahtera dan ketenangan. Sehingga mereka merasakan satu sukacita. Belenggu dilepaskan. Mereka memiliki damai sejahtera. Tidak ada seorang pun yang melarikan diri. Di dalam Kisah Para Rasul 16 ayat yang ke-28, tetapi Paulus berseru dengan suara nyaring, "Jangan celakakan dirimu, sebab kami semua masih ada di sini." Nah ini, jangan celakakan dirimu, sebab kami semua masih ada di sini. Ini menjadi bukti bahwa tidak ada satupun narapidana yang melarikan diri. Aneh bukan? Itulah mujizat. Itulah kuasa puji-pujian yang menghasilkan mujizat. Ada kesempatan untuk lari dari penjara, tetapi tidak ada satupun yang menggunakan kesempatan untuk menjauh dari hadirat Tuhan. Karena apa? Mereka merasakan dampak kuasa puji-pujian. Kalau demikian, betapa luar biasanya kuasa puji-pujian. Ketika kita memahami besar dan dahsyatnya kuasa puji-pujian, mari kita perbaiki kualitas puji-pujian kita kepada Allah. Kualitas pengenalan kita kepada Allah. Kualitas penyembahan kita kepada Allah. Ini akhir zaman, Ibu Bapak Saudara terkasih. Kita perlu meningkatkan kualitas keintiman dan pengenalan kita kepada Allah. Sehingga melalui mulut bibir kita terlontar puji-pujian dan sanjungan kepada Allah. Kuasa dalam pujian menyelamatkan. Kita lihat di dalam Kisah Para Rasul 16 ayat yang ke-29. Kepala penjara itu menyuruh membawa suluh, lalu berlari masuk, dan dengan gemetar tersungkurlah ia di depan Paulus dan Silas. Kenapa tidak tersungkur di depan para narapidana yang lain? Kok mereka kepala penjara itu bersungkurnya di depan Paulus dan Silas? Karena kepala penjara ini tahu inilah sumber yang mendatangkan hadirat Allah. Inilah hati yang bersepakat untuk memuji menyembah Allah. Sehingga mujizat itu terjadi. Dari sebab itu kepala penjara itu tersungkur di depan Paulus dan Silas. Sedangkan kepala penjara itu yang memenjarakan dia, yang memasung dia itu kepala penjara. Tetapi sekarang berbalik keadaan. Kepala penjara itu tersungkur di hadapan Paulus dan Silas. Apa yang dilakukan kepala penjara? Ia mengantar mereka keluar sambil berkata, "Tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat?" Apa yang harus aku perbuat supaya aku selamat?
Ibu bapak saudara terkasih, ketika kepala penjara itu melihat mujizat yang terjadi, yang dia rindukan apa? Keselamatan. Nah, ini sudut pandang yang benar. Banyak orang melihat mujizat lalu kagum akan mujizat. Lalu orang hanya tertarik kepada mujizat, tidak sama sekali tertarik kepada keselamatan. Ya, ketika seseorang mengalami, aku mengalami mujizat, aku mengalami kesembuhan, Tuhan tolong. Orang tertarik pada kesembuhannya. Aku mengalami mujizat, aku susah, aku bangkrut, tetapi Tuhan tolong bukakan jalan sehingga aku dapat pulih dan sekarang aku kaya raya. Orang tertarik pada mujizat jadi kaya rayanya. Tetapi mereka tidak melihat kuasa keselamatan dari pujian dan penyembah. Tetapi pada kesempatan kali ini, ibu bapak saudara terkasih, kita sedang merenungkan kuasa puji-pujian kepada Allah itu. Dampaknya luar biasa. Memberi keselamatan, memberikan pengaruh keselamatan. Sehingga kepala penjara itu pemimpin loh, bukan orang bodoh ya. Kepala penjara itu orang yang berpendidikan, orang yang berpangkat, orang yang berwibawa, orang yang berpengaruh. Dia menyadari, aku perlu diselamatkan. Nah, inilah yang harus memberikan dampak keselamatan melalui apa? Puji-pujian yang kita nyanyikan, penyembahan yang kita agungkan kepada Allah. Jawab daripada Paulus kepada kepala penjara ini, kita lihat kembali di dalam Kisah Para Rasul 16 ayatnya yang ke-31. Jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Nah, orang perlu percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Percaya kepada pribadi yang aku agungkan, yang aku puji, yang aku sembah. Puji syukur kepada Tuhan. Bukankah melalui kuasa puji-pujian menjadi jembatan bagi orang mendapat keselamatan? Ketika seseorang diselamatkan, dia memberikan dampak pengaruh bagi seluruh isi rumahnya, seluruh anggota keluarganya pun diselamatkan. Ini menjadi perenungan yang serius buat kita. Kita yang sudah berumah tangga, adakah kita dapat memberikan dampak pengaruh kepada orang di keluarga kita? Pengaruh apa? Pengaruh keselamatan. Ini penting. Jangan sampai kita merasa diri sudah diselamatkan, lalu kita selamat sendiri, masa bodoh orang lain. Masa bodoh istri kita, masa bodoh anak kita, masa bodoh menantu kita, masa bodoh cucu kita, masa bodoh suami kita. Jangan. Biarlah melalui perenungan bersama ini ada janji keselamatan. Engkau dan seisi rumahmu diselamatkan. Dan memang pada akhirnya di dalam Kisah Para Rasul 16 ayat 34 dikatakan, dan ia sangat bergembira bahwa ia dan seisi rumahnya telah menjadi percaya kepada Allah. Seluruh anggota keluarga kepala penjara itu menjadi percaya kepada Allah. Dan kita tahu awalnya dari anak Tuhan yang sepakat di dalam memanjatkan doa dan sepenuh hati memuji menyembah Allah. Itulah kekuatan kuasa puji-pujian kepada Allah. Biarlah kita tingkatkan kualitas doa kita, kualitas pujian dan penyembahan kita kepada Allah. Memberikan dampak keselamatan dan kemuliaan bagi Allah. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk beberapa ayat firman yang kami sama-sama renungkan pada kesempatan kali ini. Hamba-Mu berhenti bicara, tapi Roh Allah bekerja dan memberkati kami, pendengar maestro dan seluruh sidang jemaat. Terima kasih untuk berkat firman-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba panjatkan peralaskan segala doa ini. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Sobat Maestro, Anda baru saja mendengarkan program Suara Gembala bersama Pendeta Cheng Kim Guan dari GBT Bukit Moria.
dengan tempat ibadah Jalan Bojong Raya Komplek Permata Indah, Blok J nomor 24 Bandung. Phone 0822 1614 3298. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Tuhan Yesus memberkati.